Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizkyat. Kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya mengenai bilangan desimal, pengurutan angka, menggunakan kalkulator. Nah, kalkulator yang kita gunakan adalah kalkulator KC 109. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang pertama, bagaimana caranya kita menampilkan 6,02 di layar kartu KC 109. Di sini sudah ada petunjuknya ya. Bisa dilihat. Nah, tekan tombol angka 6, titik, 0, dan 2. Untuk diketahui bahwa ini untuk yang DEG yang ini, DEG dan seterusnya ini, karena ini berhubungan satuan itu tidak masalah. Karena kita akan berhubungan dengan angkanya saja. Oke, kita akan ini settingannya saya setting 9 angka di belakang koma. Cara menyetingnya dia adalah tekan F, FE 3. Nah, berarti ini 3 angka belakang koma. Kalau pengen 9 angka belakang koma ya tinggal ditekan F, FE 9 untuk 9 angka belakang koma. Oke, bagaimana caranya kita menampilkan 6,02? Tekan angka 6, terus tekan titik, tekan 0, tekan 2. Udah, selesai. Udah kan? Sekali lagi, ulangi lagi. 6,02, 6, tekan angka 6, tekan titik, tekan 0, dan tekan 2. Oke, lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana caranya kita menampilkan angka 6,02 kali 10 pangkat 4. Ya, 6,02 sudah bisa ya. Kita ulang lagi biar lebih paham. 6,02. Mohon maaf, di sini ternyata ada yang kelewat ya prosedurnya. Prosedurnya ada yang kelewat nih. Di sini harus di yang ini nomor 5 ya. 5, ini 6, ini 7. Ini angka 4 adalah tekan nomor tekan 2. Oke, sudah yang tekan angka 2 nomor 4. Lalu kita pergi ke prosedur nomor 5, yaitu tekan EXP ini. Nah, jadi yang 00 ini adalah menandakan 10 perpangkatan 10. Lalu pangkat 10 nya 10 pangkat berapa? Pangkat negatif 4. Oke, kita bisa lihat di sini seperti ini. Nah, ini kita sebenarnya kalkulator ini bisa digunakan sebagai alat untuk mempelajari penulisan desimal sebenarnya. Kalau kita tidak hafal, kita bisa menggunakan kalkulator. Ya, 6,02 itu kalau desimal biasa itu tidak dalam notasi ilmiah, jadi seperti apa ya? Seperti ini, 0,000602. Ya. Ini tidak perlu kan ya? Nah, kalau misalnya lebih singkatnya seperti apa? Tampilannya ya seperti ini ya. 6,02 kali 10 pangkat min 4. Ini singkat ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, 6,02 XP tempat 4 ya, negatif plus minus dan 4. Ini hasilnya seperti itu. Ini sama dengan ini
F T. Nah, gitu. Ya. Jadi untuk misalnya sambung lagi ya. Ini ya, ini yang notasi biasa. Kalau kita ingin mengubah ke dalam notasi ilmiah, ini ada F nih. F ini floating desimal, ini eksponensial ya. Jadi dikali 10 pangkat, bilang desimal dikalikan 10 pangkat bilangan tertentu. Oke, contoh ini 0,00602 itu diubah ke dalam notasi ilmiah dengan menekan tombol F ini ya, tanpa sebelumnya menekan ini. Sekali lagi, angka yang ini kita akan ubah ke dalam notasi ilmiah dengan menekan ini. Nah, sama kan ya, 6,02 dikali 10 pangkat 4. Jadi, kalau kalian mengerjakan soal-soal seperti matematika atau fisika atau mata kuliah lainnya, atau pelajaran lainnya di ekonomi dan seterusnya, itu dengan menggunakan kalkulator itu akan membantu kalian untuk mengecek jawaban kalian. Apakah penulisannya sudah benar atau salah. Oke ya. Sudah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya ini ada sedikit teori. Nah, kita kan akan melakukan pembulatan bilang desimal. Kalau tadi saya mencoba berbagi bagaimana cara untuk menampilkan angka desimal dalam notasi biasa ataupun atau notasi ilmiah. Nah, sekarang bagaimana cara membuatkan bilangan desimal tersebut? Terkadang kita kan mengerjakan suatu soal yang angka desimalnya banyak, lalu kita tidak ingin repot-repot membulatkan. Nah, kalau membuatkan cara manual kan repot. Setiap menghitung dibulatkan manual dulu, lalu masukkan kalkulator. Setiap itu dibulatkan, masukkan kalkulator. Nah, ini sebenarnya kalkulator itu memiliki fungsi seperti Excel. Dia bisa membuatkan tanpa menghilangkan angka yang ada gitu. Ya. Contohnya seperti ini. Ini caranya dulu ya. Caranya kita ya, caranya adalah syaratnya adalah lakukan dulu operasi perhitungan. Lalu tekan second function, lalu tekan F yang ini. Nah, tekan angka untuk membatasi. Nah, maksudnya second F ini ingin memfungsikan si fungsi tab ini. Fungsi tab ini. Sedangkan yang F ini adalah untuk mengubah dari floating ya, tadi floating ke eksponensial. Eksponensial yang 10 pangkat berapa gitu. Dan sebaliknya. Oke, sedangkan yang tab ini ingin membatasi, ingin membatasi banyaknya angka desimal. Ya, sekali lagi caranya gimana? Lakukan dulu operasi perhitungan. Ini yang pertama. Lakukan yang kedua. Yang kedua ini tekan second function, lalu agar untuk bisa menghidupkan fungsi si tab. Lalu yang keempat ini, tekan angka untuk membatasi angka desimal. Ya, jadi kalau misalkan kalian 1,2 dan seterusnya dikali berapa, itu tentu akan repot ya. Oke, kita langsung saja ya, tanpa basa-basi kita akan mencoba menggunakan kalkulator. Ya, kita nolkan dulu. Nah, ini ya, ini 9 angka di belakang koma ya. Nah, kita lihat ini ini jawabannya tidak bisa di kalkulator, tidak bisa otomatis membulatkan. Contoh ya, kita tekan 1,23456 ya, sudah muncul ya, yang 1,23 ininya ya, yang ini sudah bisa ya, seperti tadi di atas caranya. Nah, bagaimana caranya kita ingin
tulisan angka kita yang masukkan ini kita bulatkan gitu ya. Seperti kalau nulis kita langsung secara otomatis ini kalau lihat dari soal kayak gini biar nggak repot, saya tulis saja langsung dimasukin ke kalkulator itu 1,2 3 misalkan. Bisa nggak? Nah, jawabannya adalah tidak bisa. Buktinya gimana? Kita cek aja. Kita second F tadi kan perintahnya untuk menggunakan second F. F ini untuk memfungsikan si fungsi tab ini yang di atas ya, tulisan biru tab. Jadi 1,3 berarti cuman ada 2 angka belakang koma B tambah tekan angka 2. Nah, nggak bisa malah nambah angka di sini. Oke. Lalu gimana dong seperti tadi SOP-nya di atas, SOP cara-cara yang langkah-langkah yang di atas itu, step di atas. Yang bisa dilakukan adalah nah ini yang kita lakukan, kita lakukan dulu operasi perhitungan. Hitunglah entah penjumlahan, pengurangan atau pembagian dan seterusnya, pokoknya hasil perhitungan aja. Nah, lalu bagaimana caranya hasil perhitungan ini kita bulatkan angka desimal belakang koma itu sebanyak 4 ya. Kita coba dulu yang 4 ya. Yang pertama ini kita nolkan dulu. Oke ya, kita masukkan 1,23 berarti 1,23 ya, dikali tekan kali ini kali udah ya 1,23 kali 0,4 5 7 sama dengan ya. Nah, 0,56211 ini ada berapa angka belakang koma? Ada 1, 5 ya, 6 yang kedua, ini 2 ini yang ketiga, ini 1 yang keempat, ini 1 ini yang kelima, nolnya misalnya. Kita ingin 4 angka belakang koma, berarti caranya gimana? Second F, FE, lalu 4. Nah, hasilnya 0,5621. Oke, kita coba dulu tulis ya. Ini 0,55221. Oke ya. Nah, dengan konsep pembulatan yang sebelumnya dijelaskan juga, kita bisa mengingat-ingat konsep, gimana ya kalau dibulatkan jadi 3 angka belakang koma, sedangkan berarti kan ini yang akan kita peroleh pasti nanti cuman 5, 6, 2. Nah, ini 1 nih. Menurut konsep yang sebelumnya di video sebelumnya, 1 ini angkanya lebih kecil dari 5. Seharusnya kalau dibulatkan menjadi ini tidak ditambah 0 ya, si 2-nya ya, berarti 0,562. Kita cek. Second F, FE 3. Nah, 0,652. Oke. Kita tulis. Ini berarti 0,562. Nah, 0,652. Sekarang kita akan mengerjakan ini. Gimana kalau dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma? Seharusnya tinggal 0,56 kan? Nah, cuman 2 ini ada pengaruh nggak kalau dia dihilangkan terhadap 6? Karena 2 ini lebih kecil dari 5, berarti 6-nya hanya ditambah 0, berarti tetap dia si 6-nya. Harusnya adalah tekan F, F-nya tekan, 2 angka belakang koma ya. Nah, betul kan? 0,56 saja. Sini 0,56. Nah, oke, yang berikutnya, bagaimana kalau kita bulatkan menjadi 1 angka belakang koma? Untuk 1 angka belakang koma berarti kan tinggal harusnya 0,5.
Nah, tapi 6-nya ini ternyata lebih besar dari 5. Secara teori, divide sumnya harusnya angka yang terdekatnya sebelah kiri, di dekat angka yang akan dihilangkan, itu ditambah 1. Berarti seharusnya adalah 0,6 ya. Kita cek. Tekan F. F-nya ditekan. 1 angka belakang koma. Oke. 0,6. Betul ya? 0,6. Nah, yang terakhir, kalau tidak ada angka desimal yang tersisa, kita bulatkan. Kalau ini dibulatkan jadi berapa nih? Karena 6 ini lebih besar dari 5, berarti harusnya angka sebelah kirinya terdekatnya itu ditambah 1 ya. Kita cek. Tekan F. FE 0 ya. 0 desimal 1. Oke. Jadi ya. Nah, kita akan cek balik. Ini kalkulator ini pemrogramannya seperti di Excel. Jadi ini seperti kalau di Excel itu seperti kita ini tuh ada apa namanya tuh sel-sel ya, di sel ini sel. Nah, ini misalkan selnya sel si B. Nah, sel B ini adalah 0,5 6 2 1. Nah, lalu kita ingin mempersempit ini, atau ada yang seperti logo ini ya, si desimnya dikurangi, berarti ini akan terisi di sini. Lalu dikurangi lagi desimanya, ditampilkannya hanya 2 angka belakang koma, ini akan muncul di sini di Excel. Ini pun seperti ini, dan sisanya yang ada angka desimalnya seperti ini. Nah, kelebihannya Excel, kalau kita menekan menambah lagi desimnya, kita balik ke atas, itu angka-angka ini tetap ada. Nah, kalau kita dengan manual kita langsung menghilangkan angka belakang koma ini, maka kita akan lupa nih, ini sebenarnya angka realnya berapa sih, gitu kan. Nah, kalau dalam pengukuran itu akan berpengaruh pada hasil pengukuran, intinya kesalahan dalam membulatkan, gitu ya. Jadi kalkulator ini bisa berfungsi seperti Excel. Kita akan men-trace balik, kita akan coba men-trace baliknya ke atas ya. Ini si satu ini angka sebenarnya hasil pertemuan itu berapa sih? Hasil pembuatan seperti apa sih? Kalau misalnya 1 angka di belakang koma, 2 angka belakang koma, 3 angka belakang koma, dan 4 angka di belakang koma. Oke, kita lihat. Ini 1 ya. Kita jadikan dia dapat 1. Kita akan tampilkan dia dalam 1 angka belakang koma, memiliki desimal 1 angka belakang koma. Oke, tekan F. FE ya, 0,6 ya. Sekarang 2 angka belakang koma, tekan F. FE tekan angka 2, 2 angka belakang koma, sama ya. Sekarang yang ketiga 3 angka belakang koma, tekan F. FE 3 angka belakang koma, 0,562 ya. Oke, yang terakhir 4 angka belakang koma, tekan F. FE 4 angka belakang koma. Lalu kalau misalkan hasil akhirnya, hasil realnya dari perkiraan sebelum dibulatkan 4, 3, 2, 1 ini, kita pilih aja yang 9 angka belakang koma ya, tekan F. FE 9 angka belakang koma. Oke ya, 0,56211. Oke ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih, semoga video yang telah saya berikan ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like dan share jika Anda menyukainya. Jangan lupa subscribe, dan berikan komentar di kolom komentar, baik positif ataupun negatif. Saya persilahkan untuk pengembangan video selanjutnya. Ya, sekali lagi subscribe ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.